Shalom, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nama Nili Astuti Korandilu, NIM 1.01.2022.0189, kelas F semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, pengertian dari konsep, kedua bibliologi, ketiga teologi, keempat kristologi, yang kelima pneumatologi, keenam antropologi, yang ketujuh eklesiologi, yang kedelapan ekstologi. Yang kedua, saya akan merefleksikan dari pribadi sebagai pemuda Kristen dan kelompok mahasiswa di kampus. Pengertian yang pertama, konsep. Konsep adalah abstraksi dari satu ide atau gagasan maupun gambaran mental yang dikemukakan atau dinyatakan lewat kata maupun simbol. Adapun pengertian dari konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep yang berarti pengertian gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan. Yang kedua, bibliologi atau Alkitab. Bibliologi atau ajaran tentang Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa Dia itu memang ada berdasarkan bukti yang diajukan. Dengan kata lain juga, bibliologi adalah studi atau ilmu yang mempelajari asal-usul, filosofi, dan teologi Alkitab. Ada juga tentang isu yang berkaitan dengan ilham ilahi. Ketiga, teologi atau Allah. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, di mana mempelajari akan kasih Allah sebagai Bapa semua orang percaya. Yang keempat, kristologi tentang Kristus. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristus dan Logos, atau logi atau kata-kata yang sesungguhnya ilmu tentang Kristus. Pembicaraan tentang Kristus ini berkaitan dengan umat Kristen yang memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran atau ucapan mengenai Kristus dan juga sarana iman kepercayaan Kristen. Kelima, pneumatologi atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ilahi, dan Roh Kudus juga diartikan sebagai umat penolong, umat beriman yang mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Ada juga menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Keenam, antropologi atau manusia. Secara etimologi atau bahasa, antropologi berasal dari kata anthroporos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan atau wacana. Ada juga antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala atau sesuatu dari asal-usul, unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh, eklesiologi atau gereja. Eklesiologi merupakan salah satu ilmu teologi yang membahas tentang hakikat dan fungsi gereja berkaitan dengan identitas dan misi gereja di dunia. Yang ke-8, ekstologi atau akhir zaman. Ekstologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang hal-hal akhir atau biasa dikenal sebagai ilmu yang berbicara terkait dengan akhir zaman. Baik, yang kedua, saya akan merefleksi pribadi dan kelompok sebagai pemuda Kristen dan mahasiswa di kampus. Yang pertama, dari bibliologi. Pribadi pemuda Kristen. Alkitab bukan saja sebagai buku besar yang ditulis hanya untuk mengetahui sejarah-sejarah atau kisah-kisah Allah yang terjadi pada masa lalu, tetapi menurut saya Alkitab juga dapat memberikan pelajaran-pelajaran seperti hal yang diajarkan oleh Allah, seperti doa ataupun hal kasih terhadap sesama. Di sini juga saya bisa mengenal Allah dan juga silsilah kehidupan Yesus Kristus. Yang B, sebagai kelompok mahasiswa di kampus. Alkitab di kalangan mahasiswa dianggap sebagai buku pedoman untuk belajar tentang isi Alkitab dan juga sebagai pengenalan akan kisah-kisah Allah.
Yang kedua, Kristologi atau Kristus. A. Pribadi pemuda Kristen. Bagi saya, Kristus adalah pedoman bagi umat Kristen dalam menghadapi akan tantangan yang sedang saya hadapi, karena Kristus sendiri mau menggantikan manusia di atas kayu salib. Yang kedua, kelompok mahasiswa di kampus, di mana kita sebagai mahasiswa harus menjadikan Kristus sebagai pedoman dalam melakukan suatu tindakan dalam hal kasih. Yang ketiga, teologi atau Allah. Pribadi pemuda Kristen. Bagi saya, Allah adalah Bapa yang mulia dan selalu ada di mana saya menghadapi segala rintangan maupun tantangan dalam hidup saya. Kelompok mahasiswa di kampus. Allah dianggap sebagai Allah atau Bapa semua orang percaya. Yang keempat, pneumatologi atau Roh Kudus. A. Pribadi pemuda Kristen. Bagi saya, Roh Kudus merupakan penolong bagi setiap orang percaya, di mana Roh Kudus sendiri adalah Tuhan dalam konsep Tritunggal. Yang B. Kelompok mahasiswa di kampus. Bagi mahasiswa, Roh Kudus sebagai penerang bagi orang-orang yang jauh akan Allah. Yang kelima, antropologi. Pribadi pemuda Kristen. Menjadi diri sendiri tanpa harus membanding-bandingkan dengan diri orang lain dan tetap bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada diri saya. Yang kedua, kelompok mahasiswa di kampus. Menjadikan diri sama dengan teman-teman tanpa harus membeda-bedakan antara ras maupun suku dan agama, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang selalu membedakan kepribadian mereka dengan orang lain. 6. Eklesiologi atau gereja. Pribadi pemuda Kristen. Bagi saya, gereja adalah tempat di mana saya harus mendalami lebih mengenal akan Tuhan, dan saya juga akan menjadi pelayan untuk memuliakan akan nama Tuhan. B. Kelompok mahasiswa di kampus, di mana gereja sebagai tempat beribadah dan juga tempat memuji dan memuliakan akan nama Tuhan.